Sebentar, saya sebentar. Dan makan ya, Pak. Jadi saya cuma ngasih masukan aja. Kalau menurut saya ya, hemat saya begini. Kenapa teman-teman itu langsung sepakat bahwa adanya penambahan nilai hutang itu disebut sebagai syarat? Kalau saya kok disebut sebagai syarat itu terlalu jauh. Menurut saya ini lebih dekat dikatakan akad yang baru, akad ribawi yang baru. Jadi nggak ada kaitannya dengan akad yang pertama. Karena apa? Karena kalau syarat di luar akad itu akan berbeda nanti prakteknya dengan ketika sudah sampai ke ajal. Jadi menurut saya ini lebih bukan syarat tapi lebih dekat ke akad yang baru. Begini ya, Pak. Karena sudah nggak ada kaitannya. Sebentar ya. Nggak ada kaitannya akad yang awal, kemudian dengan yang kedua dengan penambahan nilai harga itu nggak ada kaitannya loh. Justru nggak ada kaitannya itu syarat karena yang sudah dulu, jatuh tempo. Jadi kalau sampean mengatakan ini tambahan syarat sementara tempo sudah masuk, itu dari mana? Lah tadi nalarnya? Kami kan sudah membacakan beberapa takbir. Justru nggak ada kaitannya dengan yang kedua, maksudnya sudah luzum akadnya. Ini menjadi syarat yang mulgo karena enggak waqi'un fisul bil akdi. Syarat itu disebut syarat apabila belum mahallul ajal atau belum mahallul ajal. Loh, ini enten ibaratnya ngeten. Coba. Walau kan di Raudhah itu bahasanya begini. Saya minta ada ibaratnya enggak bahwa ketika sudah ajalnya udah nyampe, kemudian nambah syarat itu disebut sebagai syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau halla al ajalu, notulen ditampilkan. Fa'ajjala al-ba'i'u al-mushtariya muddatan auzada fil ajali qabla hululil ajal al-madrub fahuwa wa'dun layal zamu. Awalnya di kasus ketika sudah jatuh tempo kemudian ditambahkan lagi, diperpanjang temponya. Apakah ini termasuk syarat yang mulzim fil akdi? Ternyata menurut Imam An-Nawawi ini termasuk wa'dun layal zamu. Maksudnya apa? Ketika ada suatu syarat yang dijatuhkan di luar akad, maka ini termasuk syarat yang mulgo. Statusnya apa? Wa'dun layal zamu. Ibarat yang sampean sebutkan itu bisa nggak? Misalkan kita sampean katakan, ini kan yang ngasih ajal adalah ba'i, adalah orang yang punya sapi. Tapi pada kasus di prakteknya itu bukan mustari yang ngasih ajal, yang nambah tempo. Begini. Kan kalau di dalam pemahaman bahwa walau halal ajal itu juga dari pihak mustari ada enggak? Maksudnya begini loh Pak, ketika ini kan untuk beliau itu akan menyampaikan bahwa ketika ada suatu syarat yang waqi'un fi khorijil akdi, maka statusnya bagaimana? Kita ambil prinsipnya saja. Ketika ada suatu syarat yang waqi'un fi khorijil akdi, maka coba Lirboyo ya, coba sebentar. Ibarat dari tadi yang dibaca itu termasuk ribal jahiliyah yang saya pahami ya, itu semuanya itu kaitannya dengan mustari atau dengan mukrid. Ini berarti misalkan dari mustari atau dari muktarid ada enggak? Artinya yang ngasih waktu tempo saya nggak bisa bayar sekarang. Yang ngasih tempo itu bukan ba'i tapi mustari, ada enggak? Oke, baik. Ini kan berarti jenengan mau pindah fokus kajian ya? Ya, makanya tadi saya kan di awal sudah saya sampaikan bahwa kalau ini disebut syarat itu menurut saya lebih dekat dikatakan akad yang baru. Ya, baik, begini. Ya. Kalau panjenengan itu mau mentasawurkan ini muncul dari mustari, lantas apakah ini sifatnya syarat atau akad yang baru? Begitu nggih? Bukan gini, Lirboyo ya. Kalau misalkan ternyata penambahan ajal itu berangkat dari mustari, maka lebih dekat boleh. Karena memang dia yang haram itu matlul ghaniyyi dzulmun. Kalau dia mampu bayar gak bayar. Ini kasusnya mustarinya emang miskin gak bisa bayar, kemudian dia minta tempo yang lebih lama. Sementara ibarat yang sampean tampilkan adalah ibarat yang ngasih ajal adalah dari pihak baik. Begini loh Pak, dari ibarat yang kami tampilkan itu kita ambil prinsipnya saja. Nggak bisa Pak. Loh, karena bisa. Begini, kalau di majmu itu langsung umum, ketika ada suatu syarat yang khorijil akdi, maka statusnya bagaimana? Statusnya itu laghun. Enggak, gini aja, simpelnya begini aja. Selanjutnya begini saja. Coba ada enggak ibarat meskipun itu secara eksplisit. Saya enggak minta yang sore. Yang menunjukkan bahwa yang ngasih tempo itu ketika adalah mustari juga dikatakan sebagai
Ada. Oke, baik. Ada. Kalau ada, ya udahlah, selesai. Kalau ada, Ini silakan di, dibaca. Di Hawi ada ini. Dibaca. Ya, di ibarat di Hawi karangan Imam Mawardi. Idza kana li rajulin fi dhimmatin akhara dainun halun fasa'ala ta'jilahu fa'ajjalahu lam yalzam al ajal. Itu kan fasa'ala itu nanti marjinya ke akhir, yakni mustari. Nah, coba. Itu kan kaitannya tetap dengan baik kan? Seandainya Mustari. dari pihak mustari ngasih sendiri bisa nggak tanpa persetujuan dari baik? Fasa'ala itu yang minta mustari, minta ke baik supaya ditakjil zamannya. Makanya Pak, makanya ya. Di sana Panjenengan itu ini nggak perlu tekstual begitu ya, Lam kajian yalzam kita bukan itu seperti itu. Kita itu ilmiah konteksnya. Iya, Kita iya, kajian iya, ilmiah. iya, iya. Makanya kalau ilmiah nggak perlu kita. loh, tidak Pak, karena gini, memang kita katakan bahwa fikih itu sifatnya fleksibel. Tapi Niki, kalau misalkan gak ada ibarat, jangan semena-mena kita. Ini sorry nih. Kemudian yang kedua begini, sebentar Pak ya. Ini sudah Yang sepakat, kedua sorry. begini, kasus ini teman-teman ya, kasus ini sudah mewabah di masyarakat awam, sangat mewabah. Saya maunya begini maksudnya. Kalau bisa, gimana caranya biar tidak haram? Begitu maksud saya. Karena ini sudah mewabah di masyarakat. Kalau memang sudah tidak dimungkinkan untuk dikatakan boleh, maka setidaknya kita harus mensosialisasikan nanti keharaman praktek tersebut. Itu maksud saya. Coba saya tambahkan Coba dulu ini ya.